Kalau dibaca sampai selesai, si pembaca bisa ngobrol-ngobrol dengan malaikat dan iblis, bisa nyuruh-nyuruh iblis. Jadi intinya buku ini berisi tutorial lengkap cara menjadi dukunnya para dukun. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Pasti hari ini sudah berbuat kebaikan ya. Kalau mau nambah kebaikan gampang banget kok sob, hanya dengan yang super ringan-ringan saja, seperti mensubscribe channelku ini. Terima kasih. Sekarang subscribe yuk. Klik. Teman-teman, sudah bukan rahasia lagi ya kalau orang-orang kita ini masih banyak banget yang percaya dan minta pertolongan pada dukun, mulai dari urusan jabatan, caleg-caleg, sampai pengelarisan, bahkan sampai urusan menaklukkan hati lawan jenis. Dan yang lebih serem lagi nih teman-teman, sampai urusan santet dan teluh. Nah, maaf dulu ya teman-teman ya, untuk postingan kali ini penjelasan saya di awal akan sedikit lebih panjang, biar sejelas-jelasnya dan teman-teman yang berniat membeli berpikir ribuan kali dulu. Nah, di Indonesia ini dukun sudah seperti profesi dokter spesialis di kota-kota besar. Makin terkenal dan punya nama, makin mahal tarifnya. Kalaupun sudah banyak sekali berita tentang orang-orang yang ketipu dukun abal-abal, hilang uang, hilang keperawanan, bahkan hilang nyawa, seperti di videoku yang satu ini, tetap saja praktek dukun ini laris manis seperti kacang goreng. Bahkan sekarang ada dukun praktek secara online. Di negara kita ini sepertinya pasar perdukunan gak akan ada matinya teman-teman. Konon kabarnya untuk menjadi dukun itu harus nyepi di tempat yang angker, di kuburan tua, puasa berhari-hari, melakukan ritual, bahkan kadang-kadang makan yang aneh-aneh. Intinya berat dan tidak mudah. Pokoknya ngeri total deh teman-teman. Wajar saja kalau pasien-pasien yang datang ke dukun harus bayar mahal, tapi itu dulu sob. Sebab ternyata ada buku yang kalau dibaca sampai selesai, si pembaca bisa ngobrol-ngobrol dengan malaikat dan iblis, bisa nyuruh-nyuruh iblis. Jadi intinya buku ini berisi tutorial lengkap cara menjadi dukunnya para dukun alias penyihir. Bahasa halusnya tutorial agar bisa berkomunikasi dengan malaikat dan iblis. Nah, jadi ini cara yang praktis dan ekonomis ya teman-teman. Sebenarnya buku-buku ini buku terlarang karena mengandung ilmu-ilmu magic yang berbahaya, karena juga bisa menghubungkan dengan dunia gaib. Buku-buku berisi mantra-mantra yang dapat menuntun pembacanya untuk berkomunikasi dengan iblis. Tulisan-tulisan magic ini muncul di berbagai banyak kebudayaan di seluruh dunia dan mencakup beragam topik mistis di mana seseorang dapat menemukan kekuatan gaib, mantra, guna-guna, kutukan, petunjuk untuk membuat barang magic atau jimat, kekuatan sain atau santa atau aulia dalam versi Islam, dan bahkan konon untuk memanggil malaikat, termasuk juga ramuan untuk segudang penyembuhan, obat-obatan, dan terkadang minuman keras juga. Buku-buku ini biasanya selalu berisi kata-kata yang memiliki kekuatan gaib, daftar setan, roh atau siluman, malaikat, dan segala macam pengetahuan yang mistis, yang serem-serem gitulah. Dan banyak dari teks ini disusun dengan susah payah selama berabad-abad oleh penulisnya. Buku-buku tersebut berfokus terutama pada ritual dan mantra yang dirancang untuk tujuan memanggil dan mengendalikan berbagai setan. Juga petunjuk bagaimana membuat kesepakatan aktual atau berkomunikasi dengan iblis saat dia benar-benar sudah muncul. Nah, teman-teman, iblis dan segala makhluk yang gaib-gaib bisa dipanggil, diajak berkomunikasi seperti tawar-menawar. Bila terjadi dan berhasil menaklukkan serta terjadi kesepakatan, si iblis pun bisa disuruh-suruh. Nomor 1 namanya Kitab Galdabrok. Kitab ini menjadi kitab kuno yang mulai dicatatkan sejak tahun 1600 Masehi. Jadi kitab ini konon berisikan mantra-mantra sihir yang dikumpulkan dari 4 orang penyihir legendaris asal Islandia. Beberapa pakar menyebut kitab Galdabrok ini terdiri dari berbagai macam mantra dan mantra yang memberikan efek positif seperti penyembuhan, namun ada juga mantra yang dibuat untuk kejahatan seperti membunuh. Nah, setiap mantra yang ada di dalam kitab ini berisi berbagai bait-bait magic bangsa Islandia sejak zaman dulu. Jadi kalau mau bisa membaca buku Galdabrok harus bisa bahasa Islandia zaman dulu teman-teman. Nomor 2 adalah kitab The Black Pullet. Kitab The Black Pullet ini menjadi kitab ilmu sihir yang cukup terkenal di bangsa Eropa, khususnya Prancis. Konon kitab ini mulai ditulis sejak abad ke-18 Masehi oleh salah seorang pasukan Napoleon saat dia diselamatkan oleh seorang pria secara misterius. Menurut sumber, kitab ini konon berisi manuskrip untuk menciptakan sebuah sihir dan bagaimana tutorial lengkap cara menggunakannya.
Nomor 3 adalah buku Pikatrik atau kitab Pikatrik. Dalam ilmu astrologi sebenarnya dikenal sebagai sebuah buku yang menjelaskan teori pembentukan alam semesta atau yang dikenal dengan teori kosmos. Namun beberapa orang percaya jika Pikatrik adalah sebuah kitab ilmu sihir yang mengajak pembacanya untuk mendapatkan kekuatan magic atau magis dengan penyelarasan siklus bulan, waktu, dan tata letak tertentu dari beberapa planet. Jadi sebenarnya ini ilmu astronomi teman-teman, tapi bisa disusun sedemikian rupa sehingga bisa menjadi ilmu sihir. Buku Pikatrik adalah buku setebal 400 halaman, ditulis dalam bahasa Arab. Beberapa ilmuwan mengklaim kalau buku ini ditulis oleh seorang siswa di sekolah sihir di Timur Tengah sana. Sebagian besar buku ini berisi ritual menyalurkan energi dari tata surya untuk digunakan sesuai keinginan. Yang berbeda dari buku ini adalah bahan yang digunakan melibatkan resep-resep aneh untuk bisa berhasil melakukan ritual yang dimaksud. Keempat adalah kitab Abramelin teman-teman. Kitab Abramelin atau yang lebih dikenal dengan The Book of Abramelin juga diyakini sebagai kitab yang mengajarkan tentang ilmu magis. Kitab ini diawali dengan sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang tukang sihir legendaris asal Mesir bernama Abramelin atau Abramelin. Buku ini dipercaya berisikan ajaran-ajaran untuk mengendalikan iblis dan membuatnya menuruti semua perintah tukang sihir atau yang mengendalikannya, seperti menemukan harta karun, bisa terbang, tidak terlihat, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Ini sebenarnya saya pengen sekali bisa ini teman-teman. Kitab Abramelin memiliki teks awal untuk merinci tentang penulis yang mempelajari sebuah ritual yang kemudian dipakai untuk memanggil roh untuk tujuan tertentu. Selain itu, membaca buku ini juga diklaim dapat berjalan di atas air, menghidupkan orang mati, memunculkan banyak prajurit yang bisa diubah menjadi hewan, dan sebagainya. Abramelin adalah seorang guru besar atau profesornya tukang sihir. Semua mantra-mantra sihirnya ditulis lengkap di dalam The Book of Abramelin ini. Jadi tutorialnya lengkap sekali di dalam buku itu. Nomor 5 adalah kitab Luratus Honori. Kitab ini diyakini sebagai buku petunjuk sihir yang paling mengerikan di abad pertengahan teman-teman. Pasalnya isi buku ini menjelaskan cara-cara untuk mendapatkan ilmu magic yang sakral dan mengajarkan tata cara memanggil iblis, malaikat atau roh demi mendapatkan sebuah kemampuan tertentu yang mematikan. Buku The Swan Book of Honorius konon adalah salah satu mantra abad pertengahan tertua yang ada. Jadi prolog dalam buku ini mengklaim bahwa teks tersebut dibuat untuk melestarikan ajaran sihir suci dalam menghadapi penganiayaan. Buku ini terdiri dari 93 bab dan semua bab sudah mencakup semua cara menghadapi berbagai perbuatan jahat. Bila melakukan ritual seperti di buku ini, dipercaya dapat melihat api penyucian, mengetahui waktu-waktu kematian seseorang, punya kemampuan tidak terlihat, dan mendapat semua ilmu pengetahuan sains. Itulah 5 buku tutorial sihir atau dukun yang paling terkenal di dunia teman-teman. Saran saya sih jangan nyoba-nyoba deh menjalin hubungan dengan apapun yang berbentuk makhluk gaib, termasuk dengan perantara jimat-jimat yang dijual di mal-mal online. Sebab selain musyrik, hal-hal yang berbau setan selalu saja berakhir dengan kerugian bagi manusia. Bila hutang dengan manusia saja kita akan ditagih, apalagi hutang dengan musuh bebuyutan manusia, yaitu setan. Mereka selalu mempunyai cara agar kita bisa membayar lunas bahkan berbunga kepada mereka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.